Stop plagiat di ruang lingkup pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga selalu dalam lindungannya. Saya Mia Retnadila dari Prodi Administrasi Pendidikan semester 6 Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Untuk memenuhi tugas teknik penulisan karya ilmiah, di video kali ini saya akan membahas atau sharing mengenai plagiarisme dalam karya ilmiah. Nah, di sini saya akan sharing apa itu plagiat. Yang kedua, apa hukum yang mengatur tentang plagiat, dan yang ketiga, bagaimana tips agar terhindar dari plagiat tersebut. Nah, ingin tahu lebih jauh mengenai tips bagaimana cara terhindar dari plagiarisme tersebut? Jangan di-skip. Plagiat tidak hanya di karya ilmiah saja. Contoh lain seperti plagiat dalam karya seni musik, misalnya di lagu, tarian, dan sebagainya. Contoh lainnya itu desain. Kemudian di sini plagiat itu dibagi menjadi beberapa, tetapi yang saya sebutkan di sini dua bagian plagiat, yaitu plagiat yang disengaja dan yang kedua plagiat tidak disengaja. Plagiarisme dalam karya ilmiah, suatu hal penting yang perlu menjadi perhatian atau perbincangan dalam pembuatan karya ilmiah, baik secara individu maupun berkelompok, yaitu harus terhindar dari sesuatu yang dikatakan sebagai plagiarisme. Oke, plagiarisme. Plagiat disebut juga plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karya atau pendapat orang lain dan menjadikan seolah karangan atau karyanya sendiri. Plagiat juga dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal atau tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Plagiat juga bisa dikatakan sebagai pembunuhan. Mengapa demikian? Karena plagiat itu adalah pembunuhan karya orang lain secara nyata. Oke. Adapun hukum yang mengatur tentang plagiarisme, yang pertama, pada tahun 2010 Menteri Pendidikan Nasional menertibkan pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Tujuannya untuk menumbuh kembangkan kreativitas akademik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan etika akademik, terutama menghindarkan dari plagiat. Oke, contoh kecilnya plagiat dalam kesehari-harian kita di dalam suatu ruang lingkup pendidikan, yaitu misalnya mahasiswa yang memplagiatkan atau yang mengcopy paste karya ilmiah orang lain. Sebut saja itu makalah. Mahasiswa dengan cepat mengcopy paste karya ilmiah orang lain tanpa diedit atau tanpa diubah kata-katanya, itu juga bisa disebut sebagai contoh plagiat. Nah, Pasal 1/1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 secara jelas menyatakan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah. Nah, kemudian yang ditunggu-tunggu, poin yang terpenting di sini adalah teknik cara terhindar dari plagiarisme tersebut. Nah, agar tidak penasaran, mari kita kutip satu demi satu. Yang pertama, kita harus mencantumkan dari sumber yang lengkap. Misalnya catatan kaki dan maupun daftar pustaka. Kemudian yang kedua,
tidak mengubah maksud penulis aslinya. Maksudnya di sini kita itu tidak mengubah kutipan dalam karya ilmiah tersebut. Nah, yang selanjutnya menggunakan tanda kutip pada kutipan. Misalnya pendapat seseorang itu harus kita gunakan tanda kutip di dalam kutipan yang kita akan mau ambil. Contohnya misalnya dalam penulisan makalah, karya ilmiah lainnya harus kita berikan tanda kutip dan memberi catatan kaki yang terpenting agar kita terhindar dari plagiat tersebut. Kemudian yang keempat, mengubah isi tulisan, jangan sampai mirip atau bahkan sama persis. Jika teman-teman mengutip suatu gagasan atau ide seseorang yang akan kita mau ambil, itu jangan lupa diedit atau disempurnakan lagi agar tidak mirip sama sekali dengan karya ilmiah yang kita akan gunakan. Nah, yang terakhir di sini, bedakan pengetahuan umum dan yang bukan. Itu tips-tips dari saya agar terhindar dari plagiarisme tersebut. Oke, di sini walaupun sudah jelas cara menghindar dari plagiat, tapi masih saja banyak mahasiswa atau dari kalangan kita yang masih saja banyak yang melakukan plagiat karena beberapa hal yang mendesak. Contohnya seperti yang pertama, demi nilai. Banyak orang berpikir kalau kita mengambil hak cipta orang lain, terus kita dikatakan sebagai orang yang bagus, karya ilmiahnya sangat bagus, karya ilmiah sangat rapi, lengkap. Itu sebagian dari plagiat sebenarnya. Kita harus percaya sama diri kita sendiri bahwa apa yang kita miliki, skill apa yang kita miliki, skill apa yang kita ketahui itu bisa kita kembangkan. Itu yang pertama, demi nilai semuanya rela mengcopy paste hak milik orang lain, itu tidak boleh ya. Dan yang kedua, kurangnya kemampuan peneliti atau kurangnya kemampuan dalam meneliti. Misalnya kita akan membuat suatu karya ilmiah, kemudian datanya itu kurang valid, maka dari itu banyak dari kita yang menjiplak hasil karya ilmiah orang lain tersebut. Nah, yang ketiga, adanya tekanan. Terus yang selanjutnya, manajemen waktu yang buruk. Nah, ini poin yang paling kita sering hadapi, manajemen waktu yang kurang tepat. Misalnya kita mempunyai tugas di dalam perkuliahan dan waktunya itu sangat mepet. Biasanya kita sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa akan mengcopy paste hak cipta milik orang lain. Tetapi saya kasih tips di sini, apabila waktu yang tidak mengizinkan, manajemen waktu yang buruk, seharusnya dalam mengcopy paste hak milik orang lain itu kita harus mengedit, memilah lagi kata-kata yang sebenarnya tidak harus sama, tidak harus mirip dengan hak cipta orang lain tersebut agar kita terhindar dari kata plagiarisme tersebut. Misalnya dalam hak cipta milik orang lain tersebut menggunakan kata-kata yang sedikit agak gimana ya. Pokoknya kita harus mengedit, memilah kembali, serta membaca kembali agar tidak sama sekali terlihat sama persis dengan kutipan yang kita ambil dari hak milik orang lain. Oke, yang terakhir ini. Yang terakhir ini masalah bagi mahasiswa atau masalah bagi semua pelajar.
yang sedang bertarung dalam kegiatan karya ilmiah ini adalah tak paham cara mengutip. Kita semua itu sangat memilih instannya saja. Bagaimana demikian, kita sebagai mahasiswa ingin secara langsung mengutip, copy paste semua hak milik orang lain tanpa kita sadari bahwa itu adalah bagian dari plagiarisme. Sebenarnya kita cukup copy semua terus paste, itu akan menjadi sebuah plagiarisme. Nah, di dalam kita mengutip sebuah kutipan karya orang lain, kita harus, yang seperti yang saya katakan tadi, kita harus mengedit, memilah kembali, membaca agar tidak sama persis seperti orang yang kita kutip itu. Oke, tips dari saya bagi kalian semua yang sedang atau yang akan terjun langsung ke karya ilmiah, jangan sampai kita mengkutip hasil atau mengkutip karya ilmiah orang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja. Lebih baik kita mengembangkan skill atau kemampuan yang dimiliki kita sendiri, itu lebih baik daripada kita mengcopy punya orang. Itu adalah bagian dari pembunuhan. Nah, agar tidak terhindar dari plagiarisme, kalian semua harus mempraktekkan atau mengembangkan apa yang sudah saya katakan di video tersebut. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The moon, and I thank God I'm breathing.